Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mengajarkan pelajaran matematika mengenai statistika untuk kelas 8. Di sini adalah video saya yang ketiga untuk statistika. Oleh karena itu, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Yang nanti akan saya jelaskan adalah beberapa latihan yang ada dalam buku matematika tersebut, yaitu semester kedua kelas 8. Yang saya akan bahas di sini yaitu untuk soal nomor 15 sampai dengan soal nomor 20, yaitu yang ada pada halaman 266 sampai dengan halaman 268 pada buku matematika kelas 8 semester kedua. Sekarang kalian perhatikan untuk soal nomor 15. Di sini kita perhatikan soalnya, tabel berikut ini menunjukkan lama tidur di waktu malam. Ya, kalian perhatikan di tabelnya, kalian bisa lihat soalnya. Nah, di sini nanti pertanyaannya yaitu dari tabel di atas diperoleh informasi sebagai berikut. Mediannya 6, Q1-nya 5, Q3-nya 7,5. Nah, sekarang kita urutkan dulu datanya yang kita dapat dari tabel. Ya, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7, 2, dan 8, 2. Berarti di sini adalah data tunggal dalam jumlah genap. Karena di sini jumlahnya adalah 10. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk mencari Q1-nya, itu rumusnya berarti Q1 sama dengan 1/4 dikali dalam kurung N tambah 1. Nah, N di sini adalah banyaknya data. Berarti nanti 1/4 dikali 10 tambah 1. Sama dengan 11 dibagi 4. Ya, 11 dibagi dengan 4. Nah, 11 dibagi 4 itu adalah sama dengan 2,75. 2,75. Nah, 2,75 ini berarti data antara data kedua dengan data ketiga. Ya, antara data kedua dan ketiga. Ini data kedua, ini data ketiga. Lalu kita jumlah 5 tambah 5 sama dengan 10 dibagi 2 berarti 5. Berarti Q1-nya 5. Nah, pernyataannya di dalam soal Q1-nya adalah 5 berarti benar. Ya. Kemudian Q2 atau median. Untuk mencari Q2 berarti Q2 sama dengan setengah dikali N ditambah dengan 1. Berarti setengah, nah karena kita hitung ya, berarti setengah dikali dengan 11. Setengah dikali dengan 11 hasilnya adalah 5,5. Nah, 5,5 berarti data Q2 itu berarti datanya ada di antara data ke-5 dan data ke-6. Yang ini. Ya, maka data ke-5 6, data ke-6 6, maka 6 tambah 6 sama dengan 12 dibagi 2. Ya, hasilnya adalah 6. Maka mediannya adalah 6 atau Q2-nya 6. Oke, berarti pernyataan di soal benar. Lalu Q3-nya, Q3 untuk mencari Q3 berarti 3/4 ya dikali dengan N tambah 1. Dikali dengan N tambah 1 berarti 3/4 dikali dengan 11. 3/4 dikali dengan 11. Nah, setelah kita hitung maka hasilnya adalah 8,25. 8,25, maka 8,25 itu adalah di antara 7 dan di antara data ke-8 dan ke-9. Nah, data ke-8 7, data ke-9 8. Maka kalau kita jumlah 15 dibagi 2 hasilnya adalah 7,5. Ya, 7,5.
maka pernyataan di dalam soal benar. Sehingga pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Oleh karena itu jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 15. Sekarang kita masuk ke soal nomor 16. Simpangan kuartir dari 7, 4, 5, 6, 7, 5, 4, 7, 8, 9, dan 6. Nah, di sini kalau kita hitung datanya ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti data tunggal dalam jumlah ganjil. Ya, datanya ganjil di sini. Nah, berarti sama nanti untuk mencari Q1-nya. Q1 berarti sama dengan seperempat dikali dalam kurung N ditambah 1. Ya, karena N-nya di sini bernilai 11, ya, maka 11 ditambah 1 sama dengan 12. Ya. Nah, berarti seperempat dikali dengan 12. Seperempat dikali dengan 12, maka hasilnya adalah 3. Maka kuartir satunya atau Q1-nya adalah data ketiga. Ya, data ketiga. Nah, data ketiga adalah 5. 1, 2, 3. Ya, berarti Q1-nya adalah 5. Nah, kemudian untuk mencari simpangan kuartir, itu berarti kita hanya mencari Q3 dan Q1. Nah, berarti Q3-nya adalah, ya, berarti 3/4 dikali dengan N tambah 1, berarti kita udah hitung, berarti 11, ya. 11, berarti kita inikan aja, berarti data yang ke-9. Ya, data yang ke-9 berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ini data yang ke-9. Ini berarti Q3-nya. Nah, ini Q1-nya. Berarti nanti untuk mencari simpangan kuartir, setengah Q3 dikurang Q1. Ya, sama dengan setengah dalam kurung 7 dikurang 5. 7 dikurang 5 ini 2. Berarti setengah dikali 2. Setengah dikali 2 hasilnya adalah 1. Nah, itulah untuk jawaban nomor 16, yaitu yang A. Berikutnya perhatikan untuk soal nomor 7. Diketahui data sebagai berikut. 4, 5, 5, 7, 3, 2, 4, 6, 7, 4. Pernyataan berikut yang salah adalah yang mana? Ya, berarti pernyataan yang salah. Nah, sekarang kita lihat modusnya 4. Nah, berarti modus data yang paling sering muncul atau paling banyak. Berarti benar, ya. Karena data yang paling banyak di sini adalah nilai bernilai 4, ya, karena jumlahnya 3. Nah, berarti untuk modusnya benar, ya. Modus di sini berarti benar. Nah, kemudian untuk median. Mediannya itu berarti nilai tengah. Nah, di sini datanya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita bagi 2 saja. Ya, berarti ya sama, kita bagi 2 ya dengan sama bagian atau sama banyak. Maka mediannya adalah jumlah dari 4 dan 5. Ya, 4 dan 5 kita jumlah, hasilnya ada 9. 9 dibagi 2, hasilnya adalah 4,5. Berarti mediannya 4,5. Nah, di sini ya mediannya dikatakan 5 ya untuk yang mediannya. Lalu kita cek lagi untuk mean-nya. Mean ini berarti kita harus menjumlah terlebih dahulu ya semua data di sini. Nah, setelah kita hitung berarti, nah ini untuk mencari rata-rata ya. Mean berarti rata-rata, ini sangat mudah sekali, kalian sudah paham. Jadi nanti tinggal kalian hitung aja, kalian tinggal menjumlah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sampai 7. Kalian jumlah, lalu kalian bagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalian bagi dengan 10. Nah, maka hasilnya adalah ya 4,7.
Jadi min-nya adalah 4,7, berarti benar. Lalu Q3-nya itu berarti 6,5. Ya, Q3-nya 6,5. Nah, berarti kita cek terlebih dahulu Q3, ya, berarti Q3 sama dengan 3/4 dikali atau dalam kurung N tambah 1. Nah, karena di sini datanya 10, maka 3/4, ya. Nah, N10 tambah 1, 11. Ya, berarti 3/4 dikali 11. 3/4 dikali 11. 3/4 dikali dengan 11. Nah, kalau kita hitung, berarti adalah hasilnya 8,25. Nah, 8,25. Nah, 8,25 ini berarti data antara data ke-8 dan 9. Berarti ke-8 dan 9. Berarti ini. Ya, kita jumlah 6 tambah 7 berarti 13. 13 dibagi 2 hasilnya 6,5. Nah, berarti Q3-nya betul 6,5. Berarti pernyataan yang salah adalah yang B, median. Ya, karena di sini mediannya kalau kita hitung adalah 4,5. Nah, itulah untuk soal nomor 17. Sekarang perhatikan untuk soal nomor 18. Diagram berikut menunjukkan nilai ulangan susulan mata pelajaran IPS beberapa siswa kelas 8. Nah, maksudnya di sini yang bernilai 5 ya atau yang memperoleh nilai 5 itu 2 orang, yang memperoleh nilai 6 4 orang, yang memperoleh nilai 7 2 orang, dan yang memperoleh 8 1 orang. Nah, sekarang kita mencari min-nya terlebih dahulu. Berarti di sini 2 dikali 5. Yang ini 4 dikali 6, 2 dikali 7, dan 1 dikali 8. Nah, ini ya, jadi kita buat seperti ini. Nah, karena di sini nanti jumlahnya adalah 9. 2 tambah 4 tambah 2 ditambah 1. Ya, berarti datanya berjumlah 9 atau frekuensinya. Nah, apabila kita ini jumlah, lalu kita bagi dengan 9, hasilnya adalah 62/9. Ya, 62/9. Ya, jadi 62/9. Lalu median. Nah, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil. Ya, nah ini adalah nilai tengahnya median. Ya, maka mediannya adalah 6. Nah, mediannya berarti nilainya adalah 6. Ya, mediannya 6. Kemudian modusnya adalah 6. Ya, kita bisa lihat dari gambar. Modus atau yang sering muncul atau nilai yang sering keluar atau jumlah yang paling banyak yaitu 6. Maka kita jumlah 62/9 ditambah 6 ditambah 6 hasilnya 18/2/9. Nah, di sini pilihannya tidak ada sehingga jawaban tidak ada pilihan. Karena jawabannya adalah yang benar 18/2/9. Nah, itulah untuk soal nomor 18. Berikutnya kita perhatikan untuk soal nomor 19. Tabel di bawah menunjukkan usia 20 anak di suatu kelas. 2 tahun yang lalu. Perhatikan 2 tahun yang lalu. Jadi tabel yang pertama ini adalah menunjukkan data 2 tahun yang lalu. Nah, bila pada tahun ini ada 3 orang yang berusia 7 tahun, bila tahun ini 3 orang yang berusia 7 tahun dan seorang yang berusia 8 tahun pindah sekolah. Jadi ada 3 orang yang berusia 7 tahun dan 1 orang yang berusia 8 tahun pindah. Maka usia rata-rata 16 orang yang masih tinggal pada saat ini adalah berapa? Nah, data yang pertama adalah 20. Sekarang ini tahun yang lama ya. Tahun yang lama kita ambil dari tabel yang pertama. Usia lama berarti kan 5, 6, 7, 8 ya. Untuk yang 5 itu berarti ada 5 orang ya. Itu 5 itu berarti kita perhatikan yang karena 2 tahun kemudian maka jadi 7. Ya, kemudian yang 6 usia barunya 8. Kemudian yang usia lama 7 ya, usia barunya 9. Kemudian yang 8 usia barunya adalah 10 karena ditambah dengan 2 ya. Karena 2 tahun kemudian. Nah, yang 7 ya, yang 7 kalian perhatikan.
Karena frekuensi yang pertama ini 7 ya. Di sini 7 ya berjumlah 3 ya. Yang tadi awalnya 5 tahun, maka karena dia 2 tahun kemudian berarti berusia 7 dan dia keluar, maka ada 3 anak yang keluar. Maka frekuensi akhirnya adalah 0 di sini. Ya. Nah, kemudian yang berusia 8 tahun. Nah, di sini ada satu orang yang berusia 8 tahun keluar. Nah, dari frekuensi awal itu kan berarti kan ada 5 anak. Ya, seharusnya ada 5 anak, karena keluar satu, maka tinggal 4. Nah, sedangkan yang lain tidak, ya, tidak ada yang keluar. Maka di sini frekuensinya 8 tetap dan 4, ya. Jadi kalau kita hitung berarti tinggal 16 di sini, ada 16 siswa. Nah, kemudian kita hitung 7 dikali 0 ya, dari sini 7 dikali 0, kemudian 8 dikali 4 ya, 8 dikali 4, kemudian 9 dikali 8 dan 10 dikali dengan 4. Nah, apabila kita hitung hasilnya adalah 144. Nah, karena ada berjumlah 16 orang ya, maka dibagi dengan 16 ya. Nah, jadi jawabannya adalah 9. Sehingga untuk soal nomor 19 jawabannya adalah yang D. Sekarang perhatikan untuk soal nomor 20. Dari 50 siswa terdapat 20 siswa yang mendapat nilai kurang dari 45. Perhatikan, nilai kurang dari 45. Maka ya, yang kurang dari 45 di sini, maka nilai terkecil adalah 0 ya, dan terbesar adalah 44. Karena kurang dari 45. Nah, kemudian perhatikan lagi di sini 10 siswa mendapat nilai lebih dari 76. Ya, lebih dari 76. Maka sebanyak siswa mendapat nilai lebih dari 76, maka nilai terkecil adalah 77 dan terbesarnya adalah 100. Karena lebih dari 76. Oke. Nah, ini kalian perhatikan, simak baik-baik. Kemudian sebanyak 20 siswa, di sini kalian perhatikan, bila nilai yang dapat dicapai adalah bilangan bulat dari 0 sampai 100, maka nilai rata-rata 50 siswa. Berarti yang belum terhitung adalah 20 siswa. Nah, tadi 20 tambah 10, 30, sisanya adalah 20. Nah, 20 siswa ini berarti mulai dari nilai 45 sampai 46. Mulai dari nilai 45 sampai 46. Maka nilai terkecilnya adalah 45 dan nilai ternamnya adalah 76. Maaf, nilai terbesarnya adalah 76. Nah, ini kalian perhatikan baik-baik. Mulai dari nilai 45 ya sampai 76. Bukan di antara 45 sampai 76, tapi nilai mulai dari 45 sampai 76. Sehingga nilai terkecil 45 dan nilai terbesar 76. Nah, sekarang kita hitung terlebih dahulu rata-rata terkecil dan rata-rata terbesar. Rata-rata terkecil berarti 20 dikali 0, ya. Kemudian ditambah 10 dikali 77, ya. Kemudian ditambah 20 dikali 45. Ini yang terkecil. Kita ambil yang terkecil. Ya, yang pertama kan 0, ya. Kemudian 77. Yang ketiga adalah 45. Maka 20 dikali 0, 10 dikali 77, dan 20 dikali 45. Setelah kita hitung hasilnya 1670 dibagi 50. Sama dengan 33,4. Nah, ini kalian perhatikan. Nah, kemudian rata-rata terbesar. Nah, terbesar itu kan 44, 100, dan 76. Ya, 44, 100, dan 76. Maka 20 dikali 44, 10 dikali 100, dan 20 dikali 76. Lalu kita hitung hasilnya adalah 3400 per 50. Ya, karena ada 50 siswa. Hasilnya adalah 68. Nah, kemungkinan rata-rata nilai siswa adalah di antara 33,4 dan 68. Jadi, yang tidak mungkin adalah 73. Ya, jadi nilainya itu kan ada di antara 33,4 dan 68. Nah, ini bacanya 33,4 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 68. Jadi, yang tidak mungkin adalah
73. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, itulah pembahasan saya untuk soal nomor 15 sampai dengan soal nomor 20 dari buku matematika semester kedua tentang statistika, ya, kelas 8, yaitu untuk halaman nomor 15 sampai 20, halaman 266 sampai 268. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat buat kalian sebagai bahan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel YouTube saya, Serba Ilmu EOP Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya.